Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syakila Rambe dengan NIM 21305111073. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan perencanaan sistem manajemen keamanan data dan informasi pada Learning Management System atau LMS di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan menggunakan ISO 27001. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keamanan Data dan Informasi dengan dosen pengampu Ibu Asrianik MT. Selanjutnya di sini ada table of content. Yang pertama saya akan membahas terkait dengan pendahuluan, yang kedua studi pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima penutup, dan yang keenam ada studi pustaka. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini memuat terkait dengan latar belakang, identifikasi masalah, dan juga tujuan. Latar belakang. Learning Management System atau LMS memainkan peran penting dalam meningkatkan dan memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran di lingkungan digital saat ini. LMS tidak hanya memungkinkan penyampaian instruksi dan meningkatkan serta melengkapi pembelajaran dalam lingkungan online yang kolaboratif, tetapi juga memungkinkan instruktur untuk dapat fokus pada pengembangan aktivitas akademik yang signifikan. Dalam penerapannya, tentu saja ada banyak berbagai tantangan dan juga risiko yang bisa membahayakan proses pembelajaran. Banyak manfaat yang didapat melalui pemanfaatan sistem informasi, tidak hanya dalam hal kecepatan dan ketersediaan akses yang mudah, tetapi juga dengan risiko potensial seperti kerusakan, sabotase, dan tindak kejahatan yang mungkin terjadi pada penggunaan sistem informasi. Kerusakan pada sistem informasi dapat mengakibatkan kerugian finansial, penurunan reputasi karena keamanan sistem yang terancam, terhentinya operasi bisnis, kegagalan aset yang memiliki nilai, dan penundaan dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan sistem manajemen pembelajaran Learning Management System atau LMS di Universitas Muhammadiyah Sukabumi semakin meningkat untuk keperluan akademik. Seiring dengan peningkatan ini, jumlah data akademik yang diperoleh juga bertambah signifikan. Maka penting dijaganya data-data tersebut sebagai informasi pribadi menuntut perlunya manajemen risiko keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dalam mengimplementasikan langkah-langkah keamanan informasi guna melindungi integritas dan kerahasiaan data yang digunakan dalam penggunaan Learning Management System atau LMS di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan juga tujuan. Identifikasi masalah. Yang pertama, ketidakpastian status keamanan informasi pada Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh untuk memahami sejauh mana tingkat keamanan sistem tersebut. Yang kedua, kurangnya kesadaran keamanan di antara pengguna Learning Management System atau LMS dapat membuka peluang masalah karena pengguna yang kurang waspada dapat menjadi titik masuk adanya potensi ancaman. Yang ketiga, kurangnya identifikasi risiko keamanan pada Learning Management System atau LMS di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Untuk tujuannya, yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang sejauh mana keamanan informasi pada Learning Management System atau LMS di Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk menilai dan mengatasi ketidakpastian status keamanan yang ada. Yang kedua, meningkatkan kesadaran keamanan sistem informasi di kalangan pengguna Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk mencegah terjadinya masalah keamanan. Dan yang terakhir, tujuannya itu untuk meningkatkan identifikasi risiko keamanan pada Learning Management System atau LMS di Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk memastikan keamanan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya ada studi pustaka. Yang pertama ada tahapan perencanaan sistem manajemen keamanan informasi. Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI merupakan sebuah proses yang dirancang berdasarkan pendekatan risiko bisnis untuk perencanaan atau plan, implementasi atau do, pemantauan dan peninjauan atau check, dan serta pemeliharaan dan peningkatan atau terhadap keamanan informasi perusahaan.
Keamanan informasi bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan informasi. Perencanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI melibatkan serangkaian tahapan yang krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi dan efektivitasnya. Adapun tahapan perencanaan SMKI dengan menggunakan ISO atau IEC 27001 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ruang lingkup SMKI. Yang kedua, menentukan kebijakan SMKI. Yang ketiga, menentukan cara penilaian risiko. Yang keempat, mengidentifikasi risiko. Yang kelima, menganalisis dan evaluasi risiko. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan evaluasi pilihan penanganan risiko. Yang kedua, manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengelola risiko dengan cara mengurangi kemungkinan serta dampaknya terhadap kegiatan dan operasional bisnis suatu organisasi, sehingga tetap berada dalam tingkat risiko yang dapat diterima. Yang ketiga ada ISO 27001. ISO atau IEC 27001 adalah dokumen standar untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI yang memberikan gambaran umum tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh sebuah perusahaan untuk mengevaluasi, menerapkan, dan menjaga keamanan informasi sesuai dengan praktik terbaik dalam pengamanan informasi. Keunggulan dari ISO 27001 ini terletak pada fleksibilitasnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan, dan juga persyaratan keamanan organisasi. Dan yang terakhir ada Learning Management System Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Learning Management System atau LMS merupakan salah satu pengembangan perangkat lunak yang mendukung kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. LMS dibangun berbasis web yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. LMS terus berkembang setiap tahunnya, baik yang bersifat perbaikan maupun penambahan fitur dan modul aplikasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode wawancara dengan pihak pengelola Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi terkait dengan aset dan juga data sebagai bahan untuk penyusunan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi literatur dengan mengumpulkan dan mempelajari teori serta data dari penelitian terdahulu, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi. Yang kedua, menentukan ruang lingkup SMKI. Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada aset infrastruktur, data, dan juga informasi untuk melakukan proses penilaian dan penyusunan kontrol risiko perencanaan SMKI pada Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Penilaian dilakukan berdasarkan standar ISO 27001 serta disesuaikan dengan hasil wawancara dengan pengelola Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dengan dilakukannya penelitian ini, hasil yang diperoleh akan berupa daftar aset, risiko, dan juga penilaian risiko. Yang ketiga ada analisis kebijakan SMKI. Analisis kebijakan pada Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dilakukan untuk membantu melindungi informasi dan juga data-data penting dari akses yang tidak sah serta membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi yang mungkin terjadi pada Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan yang terakhir ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk menilai sejauh mana dan jenis risiko apa saja yang mungkin dihadapi oleh organisasi apabila informasi yang dimilikinya terancam atau terganggu keamanannya yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam menjaga aspek keamanan informasi. Adapun langkah-langkah dalam mengidentifikasi risiko yaitu identifikasi aset, menghitung nilai aset, mengidentifikasi ancaman dan kelemahan, serta identifikasi dampak. Yang keempat, pembahasan. Di sini ada identifikasi aset. Ada 4 aset yang dimiliki oleh
learning management system di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang pertama ada aset hardware. Pada aset hardware diantaranya komputer server, komputer klien, perangkat keras jaringan, UPS, dan juga genset. Yang kedua ada aset software yang terdiri dari aplikasi LMS UMI, web browser, aplikasi ML UMI, panel server, Cloudhouse, dan Google Drive. Yang ketiga ada aset sumber daya manusia yang terdiri dari pengembang LMS, operator hotline, pengguna akhir LMS. Dan yang terakhir ada aset data dan informasi yang terdiri dari data akademik, data mahasiswa, data mata kuliah, data nilai tugas, data nilai ujian, dan juga data kehadiran. Lalu ada identifikasi nilai aset. Identifikasi nilai aset ini sesuai dengan kriteria dari CIA atau confidentiality, integrity, dan juga availability. Lalu di sini ada identifikasi nilai dan juga dampak pada aset LMS. Dapat kita lihat beberapa aset yang dimiliki oleh Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi memiliki kategori dampak very high critical. Lalu yang kedua ada minor critical, yang ketiga ada major critical, yang keempat high critical, dan yang terakhir not critical. Dapat kita lihat di sini bahwa persentase dari not critical dan juga very high critical lumayan jauh perbedaannya. Selanjutnya penutup. Kesimpulan. Dari hasil penelitian tentang sistem manajemen keamanan informasi di Learning Management System Universitas Muhammadiyah Sukabumi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara lebih mendalam. Aset-aset utama Learning Management System Universitas Muhammadiyah Sukabumi seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan juga data informasi memiliki potensi kerentanan terhadap berbagai skenario ancaman dengan tingkat risiko yang bervariasi. Dari evaluasi tersebut ditemukan bahwa komputer server merupakan aset dengan tingkat risiko tinggi disebabkan oleh kekurangan dalam sistem keamanannya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam merancang strategi keamanan yang efektif untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi yang terdapat dalam Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Lalu, adapun sarannya, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI di setiap instansi ataupun perusahaan, terutama dalam konteks kematangan Learning Management System atau LMS seperti yang diamati pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Penggunaan standar ISO 27001 untuk menilai kematangan Learning Management System atau LMS di Universitas Muhammadiyah Sukabumi merupakan langkah yang sangat positif. Namun, disarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan penggabungan dengan standar keamanan lainnya untuk pemantauan dan pengembangan yang lebih menyeluruh. Selain itu, penting untuk mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan dari analisis risiko guna memastikan efektivitasnya dalam menangani potensi ancaman. Hasil rekomendasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan pengendalian yang sesuai dengan kebutuhan khusus dari Learning Management System di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sehingga dapat meningkatkan tingkat keamanan informasi secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, studi pustaka. Ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan untuk penyusunan penelitian ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.